Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Haswi dalam channel Tanya Hukum. Mengerti hukum secara mudah. Kemarin ada seseorang yang ngechat saya melalui WA dan bertanya, bagaimana hukumnya bila seorang suami menikah lagi tanpa izin istri, sedangkan istrinya masih dalam keadaan sehat walafiat dan sanggup melaksanakan segala tugasnya selaku seorang istri. Bagaimana hukumnya? Nah, kita akan membahas dalam video kali ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, bisa kita lihat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Artinya, seorang suami itu bisa menikah lebih dari seorang dengan catatan harus lapor dulu ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya tersebut. Itu menurut pasal 4 ayat 1. Dan selanjutnya di pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tersebut, undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat. Apa saja syaratnya? A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 tersebut, tidak hanya mengajukan permohonan, tapi sebelum permohonan itu diajukan ke pengadilan, wajib dapat izin atau persetujuan dari istri tersebut, istri sebelumnya. Dan harus sanggup dan pasti bahwa suami tersebut mampu menjamin keperluan hidup baik dari istri pertama maupun istri kedua dan selanjutnya. Dan harus adil untuk setiap istri dan anak-anak. Dan pada KHI, Kompilasi Hukum Islam, Impres nomor 1 tahun 1991, yang menjadi rujukan dalam hal permasalahan perkawinan umat Islam di pengadilan agama Islam. Pada pasal 5-nya disebutkan ayat 1, beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya 4 orang istri. Jadi tidak boleh 5, 6, kalau lebih berarti melanggar dari ketetapan yang ada. Dan pada ayat 2, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Maksudnya apa? Harus adil, harus mampu berlaku adil. Hakim akan menilai, hakim pengadilan akan menilai bahwa sang suami ini bisa tidak untuk menafkahi istrinya bila lebih dari satu. Dilihat dari karakternya, dilihat dari penghasilannya, dilihat dari kehidupannya, hakim akan memutuskan boleh atau tidak. Selanjutnya bisa kita lihat dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam di ayat 1. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Lantas, pertanyaannya, bagaimana bila seorang suami sudah melakukan hal itu? Dia menikah lagi tanpa izin pengadilan, tanpa izin istri dan yang lainnya. Artinya dia menikah lagi tanpa ketetapan undang-undang yang berlaku. Kalau memang hal ini terjadi, pada saat seorang istri
ingin melaporkan suaminya ini ke ranah pidana, maka suami bisa terkena pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama, istri terdahulunya, adalah pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 5 sampai 7 tahun penjara. Bukan waktu yang sedikit. Jadi harus dipertimbangkan lagi ya, bapak-bapak yang ingin menikah lagi harus dengan izin istri dan izin dari pengadilan. Apa bunyi pasal 279 Kitab Undang Hukum Pidana tersebut? Pada ayat 1 disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Dia tahu bahwa dia sudah menikah tanpa izin istri, dia tetap menikah lagi, maka berlakulah pasal 279 ini. Selanjutnya dalam pasal 2, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang lain menjadi penghalang untuk itu. Ayat 2-nya, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain, dia menyembunyikan, dia diam-diam bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Artinya suami merahasiakan bahwa dia sudah menikah, diancam dengan ancaman 7 tahun kalau dia merahasiakan dengan calon istrinya yang kedua. Bahkan hal ini juga dipertegas dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2019 tentang pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 Kitab Undang Hukum Pidana dapat diterapkan. Jadi kena sanksi pidana. Jadi untuk bapak-bapak yang di sana yang ingin menikah lagi, silahkan saja, sah-sah saja, namun harus mengikuti prosedur undang-undang yang berlaku. Dapat izin istri, diizinkan pengadilan. Mungkin itu saja pembahasan hukum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and share. Channel Tanya Hukum ini bisa terus berkembang dan menjadi edukasi hukum bagi masyarakat sekitarnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanya Hukum.